Nah, jadi temanya adalah kita hari ini latihan. Ya. Jadi saya nanti akan punya 3 spektra, gitu ya, atau spektrum emas, spektrum dari mass spektrometri, gitu ya, hasilnya. Ini realita, gitu ya. Jadi nanti akan ada relativitas yang mungkin tidak seperti soal-soal pada umumnya hanya satu garis, gitu ya. Jadi nanti mungkin bisa muncul 5 garis. Kita sama-sama lihat. Nah, ini bentar. Nah, ini spektrum yang pertama, gitu ya, yang akan jadi case-nya kita. Gitu ya. Jadi kita akan baca ini. Gitu ya. Jadi saya berharap di minggu kemarin atau malam atau sebelum kita kuliah hari ini, kalian paling tidak sudah membaca materi dari Bu Wahyu, gitu ya, yang kemarin di-share. Karena kita ya mungkin akan otak-atik dengan itu juga, gitu ya, konsep itu juga, gitu ya. Nah, karena hari ini kita akan hitung-hitungan, gitu ya, tambah kurang, gitu ya. Jadi kita akan bermain dengan sedikit perhitungan. Nah, ini adalah suatu mass spektrum, gitu ya. Ini suatu mass spektrum, ini alkana, yang pasti alkana, gitu ya. Jadi semua soal yang di sini pasti alkana, gitu ya. Tidak ada yang alkena atau mungkin benzen dan lain-lain, gitu ya. Ya, jadi dibatasi dulu aja karena pendek. Ya, ini alkana, ini satu spektrum ya, ini saya carikan. Nah, ini kalian lihat. Ini kalian lihat ya. Ini di sini ada semacam penggolongan atau kelompok-kelompok, gitu ya. Ini ada kelompoknya yang sekitar 15, gitu ya. Ada 12, 13, 14, 15, 16, gitu ya. Di sini di paling kiri itu. Nah, ini adalah peluang, gitu ya, atau kemungkinan, gitu ya. Peluang atau kemungkinan dan nilai relativitasnya. Di sebelah Y itu, sumbu Y itu ada relatif intensity, ya, atau intensitas relatif. Ya, jadi semuanya mungkin, gitu ya. 12, 13, 14, 15, 16 itu mungkin, gitu ya. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Itu kemungkinannya, gitu ya. Tapi semakin tinggi intensitas relatifnya, kemungkinannya makin besar. Identiknya seperti itu ya. Tapi kalian jangan makan mentah-mentah, gitu ya. Jangan yang paling tinggi kalian ambil, gitu ya. Jadi jangan dimakan mentah-mentah, tapi pahami juga. Nah, terus sama dari kiri ke kanan itu kan semuanya punya seperti kelompok, gitu ya. Dan masing-masing kelompok ada yang isinya 5, ada yang 6, gitu ya. Ada yang mungkin 4, gitu ya. Nah, masing-masing ini berbeda. Punya ininya berbeda juga, gitu ya. Nah, sesuai yang kalian sudah tahu kemarin, yang paling kanan kemarin apa namanya? Kelompok yang paling kanan ini apa namanya? Yang di sini, ini kan ada 84, apa Sebastian? Parent pick bukan, Pak? Ya, di sini adalah parenting iron, ya. Jadi induknya, ya. Jadi induknya di sini. Nah, jadi ini induknya ada 84, 85, 86, 87. Nah, kira-kira kalau kita sudah tahu parenting ironnya itu di 84, 85, 86, 87, kalian bisa nebak nggak? Kira-kira alkana apa, gitu ya? Nah, kalau saya tanya ke kalian gitu, kira-kira alkana apa yang punya M per Z kira-kira segitu, gitu ya? Kalian bisa punya tebakan nggak? Nggak apa, kira-kira dulu aja, gitu ya. Nanti kita buktikan, gitu ya. Apa C berapa, H berapa, gitu ya. Jadi alkana kan hanya C dan H, gitu ya. Tidak ada O, gitu ya. Hanya C dan H. Ya, C berapa, H berapakah yang kira-kira nanti M per Z-nya kira-kira ketemu sekian, gitu ya. Rentangnya 84 sampai 87, gitu ya. Ya, mungkin ini kalau bukan sekarang nggak apa? C6H14. Ya, C6H14. Oke, itu kita pegang dulu ya. Oke. C6H14 masuk, gitu ya. Karena nanti dapatnya sekitar 86, gitu ya, Sebastian. Nah, Iya, kita Pak. buktikan. C6H14. Sekarang yang ini, kalau kalian lihat dari semua kelompok ini, nanti pasti akan ada satu kelompok yang pasti peak-nya tertinggi. Contohnya ini. Kelompok ini itu punya peak paling tinggi, gitu ya, dibandingkan dengan peak-peak yang lain, gitu. Punya relatif peak yang tertinggi. Ya. Antara 53 sampai 58. Ya. Ini itu yang kemarin dibahas Bu Wahyu adalah tentang stabilitas ion. Kemarin kita sudah bahas, kalian mungkin harusnya sudah ingat, gitu ya. Tersier lebih stabil daripada sekunder, lebih stabil daripada primer, lebih stabil daripada metil, gitu ya. Ya, ingat lagi ya, kalau lupa boleh dilihat PPT Bu Wahyu atau kemarin filenya Bu Wahyu, gitu ya. Di situ sudah cukup lengkap, gitu ya, mungkin ya. Ada aturan itu juga, gitu ya.
Nah, berarti di sini itu adalah rantai utama gitu. Jadi nanti ada kecenderungan seperti ini gitu ya. Yang paling tinggi itu adalah fragmentasi utama, fragmen utamanya gitu ya. Jadi ini ke kiri itu adalah fragmen utama. Sedangkan dari tinggi yang ke kanan ini, dua ini, itu bisa dibilang ada kemungkinan itu cabang atau fragmen sekundernya gitu ya. Jadi kalau ini dari yang tertinggi ke kiri itu adalah fragmen primer gitu. Fragmen utamanya gitu ya. Nah, sedangkan yang ke kanannya itu bisa jadi cabang, bisa jadi fragmen sekundernya. Ya, bisa jadi tetap linear gitu ya, tapi itu bagian atau pecahan sekundernya gitu ya. Nah, ini kira-kira seperti itu dulu. Nah, setelah ini kita akan lihat pecahannya. Kita akan baca sama-sama. Nah, tadi Sebastian menebak C6H14. Kita coba buktikan gitu ya. Nah, tebakannya itu memang betul gitu ya. Nanti harusnya akan ketemu hextan gitu ya. Ini hextan C6H14 dengan M per Z 86,11. Ini di sini ketemu 86 gitu ya. Jadi saya buktikan gitu ya. Jadi ini saya coba berikan ke kalian data realita. Kita bukan data saya buat gitu ya. Ini fragmennya ini pun MS-nya ini pun realita gitu ya. Ini realitanya kalau kita uji di lapangan ya seperti ini dengan alat lab-nya gitu ya. Dan M per Z yang saya cantumkan di sini 86,11 ini juga bukan saya buat-buat gitu ya. Ini juga realitanya nanti ketemu 100% itu 86,11, sedangkan 87,11 ada kemungkinan 87 itu 6,5%. Makanya di sini kalau kalian lihat peak-nya di sebelah kanan ini, peak 87 itu kan tertinggi kedua setelah 86 ya. Ya, bisa dilihat semua ya. Ada pertanyaan dulu nggak dari sini? Silahkan kalau ada yang mau bertanya dulu. Silahkan bertanya. Ya, tapi saya berharap pastinya. Ya, silahkan bertanya. Ibu juga ya, menyimak loh ini, ikut menyimak. Ya, silakan. Makanya saya juga tanya jawab ya. Kita santai ya. Karena ini pertemuan terakhir dan ini mungkin agak sulit gitu ya. Karena nanti ini cukup rumit. Sebenarnya cukup rumit, tapi mungkin kalau kalian sudah tahu dan senang gitu, senang ya. Jadi hitungannya menarik nanti gitu ya. Karena nanti kita akan bermain sedikit hitungan gitu ya. Nah, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Silakan. Kita santai aja. Nggak usah terlalu ini ya. Ya, silakan kalau ada yang mau tanya. Nah, kalau enggak kita lanjut ya. Saya mau bertanya. Ya, silakan Bilkis. Gimana? Untuk persennya itu tahunya bagaimana ya, Pak? Oh, untuk persen ini kita tahunya dari ini ya, dari alat gitu ya. Kalian nggak perlu ngitung. Ketika ujian juga nggak akan ditanyakan gitu ya, tenang ya. Jadi ketika ujian nggak akan saya atau Bu Wahyu atau yang lain tanya berapa persen ya ini, nggak akan tanya gitu ya. Karena kita sendiri atau saya sendiri nggak tahu gitu ya, itu berapa persen gitu ya. Karena memang itu ada itu kan ada referensinya gitu, library-nya gitu, ada referensi. Yang hitung alat yang jelas. Yang hitung alatnya ya, jadi alatnya ya betul ini alat. Jadi saya sama Bu Wahyu nggak tahu gitu. Kalau kalian tanya hitungnya gimana kok dapat 86,11 itu 100% gitu ya. Nah, ini emang ada perhitungannya dasarnya, tapi kalian nggak akan ditanya dan mungkin nggak perlu tahu juga gitu ya. Ada sebenarnya ada dasarnya. Iya. Iya. Bisa. Oke, baik Pak. Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya 86 sampai 87 itu kelimpahan gitu ya. Bisa kita bilang juga kelimpahannya atom gitu ya. Nah, bisa dibilang kelimpahannya. Tapi kalian nggak penting belajar itu karena kalian hanya analisa aja ya. Untuk topik organik ini kan kalian bukan bahas itu gitu ya. Skopnya bukan itu. Nah, ya, selanjutnya kita ya Bu Ayu. Ya, mahasiswa tidak perlu sampai harus punya ilmu menghitungnya. Yang anggap saja ini alat yang menghitung begitu ya Pak ya sementara. Ya, sementara gitu dulu ya, sementara. Konteksnya ilmunya sebenarnya ada. Ilmunya sebenarnya ada. Tetapi sesungguhnya memang kalau angka 86,11 yang hitung kan alat. Tapi dihitung secara teoritis juga bisa, gitu ya. Bisa. Tapi mahasiswa kalau harus sampai belajar itu nanti MESPEC-nya 5 kali pertemuan. Iya. Paling tidak. Ya, jadi gitu jadi betul yang dikatakan Bu Wahyu itu ya. Jadi kalau kita belajar MS sendiri itu sebenarnya ada mata kuliah yang mungkin bisa dipisah dari organik gitu ya. Jadi sebenarnya khusus sendiri gitu ya. Karena memang nggak mungkin satu pertemuan selesai gitu ya. Iya. 5 kali lah paling 3-4 kali lah. Ya, jadi itu ya. Jadi itu dulu yang mungkin kalian perlu pahami. Jadi kita makanya saya sama Bu Wahyu itu membatasi gitu ya. Jadi kita mainnya juga nggak memberi karya yang terlalu lebar, jadi kita juga cukup sempit gitu ya, cukup alkana saja dan mungkin yang nggak panjang-panjang juga gitu ya.
Ya. Itu dulu ya. Paling tidak konsepnya mass spec itu apa, terus Ya. itu si spektrumnya itu bisa baca, tapi senyawanya dibatasi hanya alkana. Ya, betul Bu. Gitu ya Jadi kita mahasiswa. batasi dulu ya. Karena kalau nanti senyawanya neko-neko, ilmu kita yang cuma sekali 2 kali ini nggak cukup sama sekali, boro-boro cukup, nggak mudeng. Ya, karena nanti ada aturan macam-macam gitu. Ada yang mungkin pakai sulfur, ada yang mungkin ikatan tangkap 2, 3 itu juga pembacaannya berbeda lagi gitu ya. Jadi kalian akan membacanya lebih sulit lagi, tingkat kesulitannya lebih naik lagi gitu. Makanya yang paling gampang ya alkana gitu. Paling dasar ya alkana dulu aja gitu. Nah, selanjutnya. Jadi itu dulu gambaran kalian. Nah, setelah itu kalian udah punya ini ya, punya gambaran tadi si Sebastian betul gitu ya jawabannya Iksan. Saya tunjukkan dulu hasil akhirnya gitu. Jadi sebenarnya nanti kita akan coba lihat fragmentasinya gimana sih kok bisa dapat Iksan gitu ya. Nah, kok mungkin Iksan atau bisa enggak senyawa lain atau mungkin bisa bercabang atau seperti apa gitu. Nanti kita lihat. Nah, setelah 86 itu kan parenting ion. Buktinya ini tadi gitu ya. M per Z dari heksan itu 100% kelimpahannya itu 86,11 gitu ya. Cocok ya. Clear dengan patternnya ini, mass spektrumnya gitu ya. Nah, setelah itu di yang sebelah kiri dari parenting ion itu berapa? Tertingginya berapa? Kelimpahan tertingginya di M per Z-nya berapa? 71. 71. Oke. Berarti 86 ke 71 kira-kira selisihnya berapa? Atau ada berbeda berapa? 15, Pak. 15. 15 itu kira-kira senyawa apa yang memungkinkan 15? Metil, Pak. Metil. Oke, metil ya. Nah, kita munculkan metil. Ini pecahannya seperti ini. Kalau saya pecah jadinya 71,09, 71 ya kalau kita bulatkan 71,09 muncul benar ya. Metilnya 15. Makanya selisihnya 15. Ada pertanyaan dulu dari sini fragmennya pertama. Ini saya pecah dulu satu gitu ya. Jadi kita dapatkan fragmen ini gitu ya. Ya, kita lanjut ya. Kalau kalian sudah paham, mestinya ini masih gampang gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Nanti nggak apa. Kalau saya menjelaskan dan kalian nggak bisa menyela nggak apa. Silahkan menyela. Nah, ini 71. Setelah itu 71 ke 57. Itu bedanya berapa? 14. 14. Oke, 14 gitu ya. 14 itu senyawa apa yang mungkin muncul? CH2, Pak. CH2. Oke, bagus gitu ya. Karena memang itu CH2. Saya pecah lagi gitu ya. Yang di ini saya pecah lagi jadi seperti ini gitu ya. C4H9 itu 57,07 gitu ya. CH2 14,02 gitu ya. Ketemunya di sini. Jadi betul gitu ya. Clear ya. Nah, yang saya maksud rantai utama itu ini gitu ya. C4H9. Itu rantai utamanya dari atau fragmen utama dari heksan C4H9. Nah, sedangkan sisanya 2C yang tadi sudah di fragmen itu adalah secondary-nya gitu ya. Secondary fragmen ya. Nah, jadi ada primary, ada secondary. Jadi yang ini primary ya ini. C4H9 itu primary-nya gitu ya. Makanya pasti tinggi. Jadi nanti kalau kalian lihat mass spec gitu, MS gitu ya, pasti nanti polanya ya kira-kira secara umum seperti ini gitu ya. Jadi hampir tidak mungkin parenting ya ada satu kondisi tertentu gitu ya. Parenting ion itu bisa paling tinggi gitu ya. Tapi itu nanti ya. Mungkin nanti saya kapan-kapan saya tunjukkan gitu ya. Jadi ada kondisi parenting ion itu tinggi, tapi semakin panjang suatu senyawa gitu ya. Itu pasti parenting ion hampir tidak pernah tinggi gitu ya. Pasti ada fragmen utamanya gitu ya. Pasti ada fragmen utamanya dan itu bukan di parenting ion. Nah, ini fragmen utamanya adalah C4H9. Nah, selanjutnya kita lanjut dulu gitu ya. Nah, sekarang ini mungkin cukup unik gitu ya. Karena yang tertinggi ada 2, 41 dan 43 gitu ya. Nah, kalian mau membacanya gimana kalau saya suruh membaca? Milih 41, 42 atau 43? 43. 43. Kenapa, Istia? Milih 43 kamu? Yang paling tinggi, Pak. Paling tinggi. Nah, tadi di awal kita sudah saya di clue gitu ya. Kalian nanti suatu saat jangan terjebak dengan yang paling tinggi gitu ya. Karena yang paling tinggi itu belum tentu yang kita pakai gitu ya.
bisa jadi paling rendah pun kita pakai gitu ya. Ada clue-nya ya. Saya sudah beri clue duluan gitu ya. Nah, jadi nanti kita cocokkan, kita matching gitu ya. Mana yang betul? Misal 57 kalau kita kurangi 14 berapa? Berapa? 43, Pak. 43, Pak. 57 dikurangi 14, 43. Iya, Pak. 57 dikurangi 44, dikurangi 44 ya. 57 dikurangi 44 berapa? 13, Pak. 13. 13 itu senyawa apa yang mungkin? CH. CH, oke gitu ya, CH. Kalau dikurangi 43? 14. Ya, 14 itu kan CH2 gitu ya. Kalau 42, kalau dikurangi 42 berarti sisanya tinggal 15 CH3. Kalau kita kurangi lagi 41 atau kita menggunakan 39 gitu ya, itu hampir nggak mungkin gitu ya. Ya. Karena 41 dikurangi ini 15 ya. Itu pasti CH4 gitu kan ya. Ya, kalau lama-lama CH4 itu kan sudah single kompon sendiri gitu ya. Padahal ini satu spektrum itu satu senyawa gitu ya. Jadi kalau kalian menemukan hal yang janggal seperti itu gitu ya, menemukan ini bentuknya CH4, itu berarti sudah nggak mungkin gitu ya. Pasti harus kalian hindari. Berarti itu bisa kalian eliminir gitu ya. Pik yang lain gitu ya. Pik yang lain ini bisa kalian eliminir gitu ya. Jadi tinggal kemungkinannya mungkin bisa 44 gitu ya, yang kemungkinan gitu ya. Nah, tapi kalau di awal tadi kita sudah bicara konteksnya alkana gitu ya, hampir nggak mungkin juga gitu ya logikanya. Karena tidak ada ikatan rangkap. Nah, jadi sebenarnya mass spec ini seperti yang mungkin dulu di awal Bu Wahyu sudah cerita, ini perlu dikombinasikan dengan uji yang lain gitu ya. Karena kalau kita hanya lihat mass spec tanpa tahu uji yang lain, kalian nggak akan tahu kalau ini alkana atau mungkin alkena atau alkuna gitu ya. Nah, makanya inilah kenapa di awal kita beri clue dulu gitu ya. Kita batasi dulu kalau ini tuh alkana gitu ya. Jadi kalian bisa lebih cepat menebak gitu ya. Jadi kalau kalian nggak saya batasi alkana, mungkin kan juga punya tebakan lain gitu ya. Bisa jadi rangkap gitu ya. Nah, itu dulu, clear ya. Nah, yang betul tadi, yang dikatakan Destia gitu ya. Yang kemungkinan yang paling tinggi memang yang punya relatif intensity tertinggi, 43 gitu ya. Kalau 43, 57 dikurangi 43, ketemunya adalah 14 gitu ya. 14 adalah CH2 lagi, seperti ini gitu ya. Seperti ini tadi. Ya, kita buktikan gitu ya. Nah, ini. Jadi kalau kita pecah lagi 14 jadinya seperti ini. 43 itu ketemu di sini gitu ya. Nah, cocok ya. 43 ketemu di sini. Nah, terus sama. Ini pun juga sama gitu ya. Kita pecah lagi fragmennya. Nanti akan ketemu seperti ini gitu ya. 29 itu yang utama. 29 utama, CH2 lepas lagi gitu ya. Ini selisihnya ini ada 14 ya kalau kalian hitung. 29 kurangi 43, 14 gitu ya. Nah, terus terakhir kan gampang. Terakhir hanya kita mensisakan rantai ini aja gitu ya. Rantai C2H5 gitu. Nah, itu kan gampang, tinggal kalian pecah ya pasti bentuknya tinggal ini aja, 15 dan 14. Di sini itu pasti metil gitu ya. Jadi kalau alkana gampang gitu ya. Alkana itu gampang. Ciri khasnya gini. Di paling kiri 15 itu pasti metil gitu ya. Di sini di paling kiri ini pasti metil. Di paling kanan ini selisihnya pasti metil. Ya. Ini saya beri clue gitu ya. Jadi kalian bisa mudah di paling ujung-ujung itu pasti metil gitu ya. Nah, kalau alkana, konteksnya alkana ya karena kita bicara cuma hanya alkana gitu ya. Jadi ini tuh alkananya ini, selisihnya ini 14 CH2. Kalau kita total spektrumnya fragmentasinya seperti ini gitu ya. Jadi ada CH2 sebanyak 3 buah gitu ya. CH3-nya ada 2. Nah, kira-kira seperti itu dulu untuk Iksan. Ada yang dibingungkan nggak? Saya tanya dulu. Atau sudah cukup jelas untuk Iksan? Ini lurus ya, ini rantai lurus. Ini contoh rantai lurus. Bapak. Ya, silakan Mat atau Cistia. Cistia dulu aja. Ya, silakan Ahmad dulu aja. Loh, wah. Yaudah, gimana saya dulu, ini? Pak. Nggak peran. Saya dulu, Pak. Berarti kalau Ya, untuk alkana itu sendiri, yang tengah-tengah kemungkinan CH2 ya, Pak, melepasnya. Yang mana? Yang mana, Cistia? Untuk alkana itu kan, kata Bapak tadi yang ujung kanan sama ujung kiri pasti metil kan, CH3. Ya. Berarti yang tengah-tengah pasti yang lepas CH2 dong? Nah, pertanyaan bagus. Nanti kita lihat ya.
Apakah itu CH2? Nanti. Ini masih di awal gitu ya. Itu pertanyaan bagus. Nanti kita simpan dulu. Nah, kalau kamu Mat, jawab Mat. Udah Pak, itu sama terwakilkan. Sama persis Terwakilkan. yang mau Oke, tanya. gitu ya. Ya, Ya. sementara untuk kasus ini tengah-tengah CH2 karena ingat rumusnya alkana kan CnH2n plus 2 gitu ya. Cuma ada C dan H. Oh, nggak ada gitu ya. C dan H. Berarti tengah-tengah ya mungkin CH2 kan sebenarnya logikanya masa tengah-tengah CH3 kan nggak mungkin gitu ya. Ya. C mengikat maksimal hanya 4 gitu kan ya. Ya kalau CH3 udah nggak memenuhi aturan oktet lagi gitu kan ya. Nah, kira-kira seperti itu dulu. Yang perlu kalian simpan jawabannya itu dulu gitu ya. Nanti kita lihat apakah harus CH2 gitu ya. Apakah seperti apa gitu ya. Ada lagi yang mungkin mau ditanyakan? Ya, ada lagi. Ini contoh pertama. Masih ada 2 contoh lagi gitu ya. Ya, gimana? Silakan yang mau tanya. Mungkin nggak sih Pak? Ini kan tadi kan yang parenting ion itu kan yang kalau di grafik yang paling kanan. Ya. Kemudian kalau yang di senyawanya juga yang dipecah tuh yang paling kanan. Mungkin nggak sih kalau yang dipecah tuh yang dari kiri dulu gitu? Oh, itu pertanyaan yang cukup bagus gitu ya. Jadi sebenarnya boleh dari manapun. Ini saya hanya memberi contoh kalian dari kanan gitu. Ya sebenarnya nggak ada aturan. Dari kanan, dari kiri itu nggak ada aturan gitu ya. Jadi boleh, jawabannya amat boleh, sangat boleh gitu ya. Itu boleh. Dari kiri dulu kalian pecah, fragmennya akan ketemu sama. Karena ingat, main fragment atau primary fragment itu akan sama ketemunya. Kalian mau pecah dari atas ke bawah, kiri ke kanan, kanan ke kiri, atau seperti apa, sama gitu ya. Fragmennya ketemu sama. Apakah di alat juga ini, maksudnya juga membedakan arah kan enggak gitu ya. Ketika di alat, fragmentasinya ya juga udah berjalan seperti sistematika alatnya itu sendiri gitu ya. Dia nggak lihat arahnya itu levo, dextro gitu ya, nggak lihat juga gitu ya. Jadi tetap karena prinsipnya kan hanya memecah fragmen gitu kan ya, tergantung dari kelimpahannya dan main fragmennya itu apa gitu ya. Nah, itu aja Mat, yang penting Mat. Jadi boleh kalau kamu pengen nyoba dari kiri ke kanan, boleh, pasti ketemu mass spec yang sama. Iya Pak, baik Pak. Ini kebetulan saja gitu ya, saya contohkan dari kanan gitu ya, kebetulan. Jadi jangan dianggap ini mutlak gitu ya, atau memang harus dari kanan gitu ya. Ini kebetulan saja gitu ya. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan dari mass spec yang pertama? Ada lagi? Kalau nggak ada, kita bisa ke mass spec yang kedua gitu ya. Ini mungkin cukup naik lagi levelnya gitu ya, level kesulitannya gitu ya. Ya, ada lagi nggak sebelum kita coba mass spec yang kedua? Ya, saya berharap yang ini kalian benar paham dulu yang linear ini ya. Ya, silakan loh kalau kalian ada yang mau ditanyakan. Sebelum nanti lebih bingung gitu ya. Karena membacanya memang kadang-kadang membingungkan gitu ya. Bisa multitafsir gitu ya. Ya karena ini juga, karena memang setiap main pick ini punya beberapa kemungkinan gitu ya. Punya beberapa possibility gitu ya. Jadi emang bisa multitafsir juga gitu ya. Kalau memang orang yang baru awam membaca, ya bisa salah gitu ya. Bisa salah interpretasi gitu. Ya, ada lagi. Kalau nggak ada, kita ke selanjutnya ya. Nah, selanjutnya saya punya mass spec seperti ini. Ya, mass spec-nya seperti ini gambarannya. Tadi kita sepakati, berarti kalian tahu yang di kiri ini apa? Gugus apa? Metil. Oke, cepat ya berarti ya. Harusnya kita bisa main lebih cepat gitu ya. Kalian udah tahu gitu ya, sudah ada clue-nya gitu ya. Berarti ini metil. Ini ke sini apa? Apa? CH2, ini kan Pak. gitu ya. Kenapa? CH2. CH2. Kok bisa Jessia? Gimana? Gimana interpretasinya kok bisa CH2 Jessia? Kan 72 dikurangi 57. Sisa Berapa 14. Ya udah CH2, Pak. CH2. Oke. Ya, 72 dikurangi 57 itu 15 Jessia. 15 Pak. CH3, Pak. Iya. Iya, Pak. 15 itu CH3 gitu ya. Makanya ketika Jessia jawab CH2, saya juga agak kaget gitu ya.
ini beneran CH3 gitu ya. Karena hampir tidak mungkin kalau kita tadi sudah ada clue-nya alkana, itu hampir tidak mungkin gitu ya. Di paling kanan itu CH2 ya, sebenarnya ada kemungkinan. Tapi kemungkinan itu sangat kecil gitu ya, ada kemungkinan. Nah, jadi ini CH3 ya, Destia ya. Kita koreksi sama-sama gitu ya. Ya, ini CH3, selisihnya 15. Jadi clear ya. Kalian sudah dapat 2 ujung sekarang ya. Ujung salah satu ujungnya CH3, ujung yang kedua juga CH3 gitu ya. Oke, dapat 2 ujung. Sekarang yang jadi masalah kalau kita perbesar gitu ya. Kira-kira kalian bisa menebak enggak senyawa apa ini? Kalau saya minta, ini senyawa apa kira-kira? Atau mungkin nggak usah senyawa lah, mungkin C berapa, H berapa gitu ya. Kan nggak mungkin ada O gitu ya. C5H12 ya, Pak? C5H12. Kok tahu, Sebastian? Dari mana kamu tahu? Saya coba gambar strukturnya, terus hitung juga jumlah molekul karbon, hidrogennya, terus dapat 72. Oke, betul. Ya, itu Sebastian betul. Pasti hasilnya harus C5H12. Harus. Tapi senyawanya apa? Apa Sebastian tahu mungkin senyawanya bisa menebak apa kira-kira? Dari spektrum ini? Bisa jadi pentana atau mungkin senyawa metil, Pak. Oke, ya. Kita buktikan ya. Yang mana tebakan Sebastian yang betul gitu ya. Oke. Tapi paling enggak kalian sudah tahu dulu ada 2 CH3 dan rumusnya adalah C5H12. Itu tebakan yang pertama dulu. Ya, ada 2 tebakan gitu ya. Kalian sudah punya clue yang ada, berarti sudah tertebak kan? C2H6 itu sudah tertebak gitu ya. Ada 2 CH3 dan ada rumus C5H12. Sudah punya tebakan itu dulu gitu ya. Berarti PR-nya kan simple, tinggal tengahnya gitu ya, tinggal 3 pik tengah-tengah ini kan. Ya. PR-nya kan itu aja, tinggal 3 pik ini apa sih gitu kan. Apakah CH2 semua atau seperti apa gitu ya. Nah, itu aja PR-nya. Nah, kita mulai dulu dari sini. Kalau kita lihat dari sini, main fragmennya itu kan dari tengah ini ke kiri gitu ya. Main fragmennya kalau saya tulis itu ada C3H7. Sisanya ada C2H5. Kalau kita total, benar kata Sebastian, ada C5H12 ya. Setuju semua ya? Atau masih ada yang mau dibingungkan atau ditanyakan? Nah, jadi pertama kalian tentukan dulu main fragmennya apa, primary fragmennya apa. Itu yang penting gitu ya. Nah, kalau sudah kita dapat primary fragmennya ya. Sudah tahu gitu ya, ada C3H7 dan C2H5. Sudah, kita kembali lagi ke parenting ion. Parenting ionnya tebakannya yang betul ada ini nanti ya. 2-metil butana. Harusnya ini. Tapi gimana cara dapatnya? Itu yang akan kita pelajari gitu ya. Dapatnya ini. Bukan pentana gitu ya. 2-metil butana. Atau isopentana gitu ya. Ini isopentana. Bisa nama lainnya isopentana. Mungkin nama dagang gitu ya. Nama IUPAC-nya kan 2-metil butana gitu ya. Nah, ini kalau kita pecah fragmennya ya gini. Ini fragmen satunya gitu ya. CH3 yang di sini saya pecah dari kanan. Ya, nggak harus lagi, Mat. Kalau Ahmad tanya, apakah harus dari kanan, Pak? Ini nggak harus gitu ya, Mat ya. Ini kebetulan lagi gitu ya. Nah, saya memberikan contoh kebetulan dari kanan. Nah, ini dari kanan saya pecah CH3 lepas yang tadi kita hitung sama Destia. 72 dikurangi 57 itu ada 15, itu pasti CH3 gitu ya. Ketemunya benar 15,02 gitu ya. Nah, sisanya 57. 57 itu adalah gambarnya ini. Ya, C4H9 itu 57. Sekarang kita pecah lagi, kita buktikan main fragmennya gitu. Ternyata setelah saya pecah dapatnya ini. Ya, 57 dikurangi 43 gitu ya. Itu ada 14 CH2. Dapatnya ini ya. Sampai sini gimana? Sudah paham dulu belum? Kita mengeliminasi secondary fragment. Jadi kita baca dulu secondary-nya, sebelah kanannya itu yang paling tinggi 43 itu. Kira-kira dari sini udah ada kalian sudah cukup paham belum? Gimana? Sebastian atau Ahmad atau siapa yang mau tanya? Bapak. Ya, kenapa? Itu kan berarti dapat cabang metilnya kan di yang 43 itu kan, Pak? Cabang metil di 43. Oke, ya, betul.
Betul, Terus Des, ya, sangat kok betul. bisa kayak gitu? Nah, ini pertanyaannya. Ini kita mau nyambung ke situ, Des, ya. Kita mau nyambung ke situ, gitu ya. Nah, pertanyaan yang bagus, gitu ya. Nah, yang lain ada yang mau tanya dulu nggak? Kita masih bicara sampai tahap ini, sampai tahap main fragmennya, gitu. Kita potong sampai main fragmennya. Ya, ada pertanyaan lagi nggak? Sampai sini paham berarti ya? Sampai kita secondary-nya pecah, paham ya? Paham, Pak. Paham, oke. Sekarang kita kembali lagi ke strukturnya ini. Main yang tadi saya beritahu, kalau ini adalah 2 metil butana, di percabangan ini itu C-nya CH berapa? CH2, CH3, atau CH atau C? Di percabangan ini, cabang 2 metil butana, C di cabang ini CH berapa? CH. Sehat. CH. Oke, berarti kalau CH harusnya berapa? 13. 13, betul. Sangat betul. Kita lihat ya. Nah, kalau saya keluarkan seperti ini gitu ya, ini harusnya keluar 2. Gitu. Jadi kalian, makanya tadi saya bilang di awal, 43, kalau kalian pakai 27, itu kurangi berapa? 43 kurangi 27 berapa? Saya tanya dulu. 16. 12. 16. Nah, ingat 16 itu senyawa apa? CH4, Pak. CH4. Mungkin nggak kita dalam satu fragmen ada 2 senyawa? Nggak mungkin, Pak. Nah, berarti 27 nggak mungkin kan, meskipun itu tertinggi. Clear ya? Berarti 27 itu meskipun tertinggi, kita nggak pakai. Konteksnya nggak dipakai gitu ya. Berarti 27 itu hilang. Kalau 27 itu hilang, artinya 25 dan 26 nggak mungkin dipakai. Ya. Karena selisihnya makin tinggi. Ya. Berarti dari sini yang mungkin dipakai adalah 28, 29, atau 30. Ya. Berarti yang mungkin dipakai adalah peak 28, 29, atau 30. Sekarang kalau misalnya kita pakai yang tertinggi kedua 29, kalau dikurangi berapa? Ada yang bisa jawab? Dan itu rumus 12. untuk persamaan apa? Gimana? 43 kalau dikurangi 29 ada berapa? Ayo hitung, masa nggak bisa ngitung nih? 14, Pak. 14 itu CH2, apa? Pak. Ya, 14 itu apa? CH2. CH2. Oke, 14 CH2 gitu ya. Nah, caranya kalau untuk kasusnya percabangan kan harus jangan terjebak dengan 29 gitu ya. Kita lihat 28 dan 30-nya gitu ya. Nah, jadi kan ini percabangan tadi ada CH gitu ya. Ya, CH itu kan ini pecahan dari fragmen ini gitu ya. Jadi kalau tadi ujungnya itu pasti CH3, kita udah dapat CH3 ujungnya ini gitu ya. 15 dikurangi 0 gitu ya. Itu pasti CH3. Sekarang fragmennya adalah CH 13 gitu ya. Nah, sekarang kalian lihat. Kalau 15 ini ditambah 13, itu ketemunya 28. Match ya. Kalau 15 tambah 13 dari rantainya CH, itu ketemunya 28. Sedangkan kalau 40 dikurangi 13, ketemunya 30. Berarti artinya ini tuh cabang pasti gitu ya. Ini tuh pasti cabang. Jadi kalian lihat dua-duanya rentang 28 sampai 30 itu match nggak gitu ya. Konekkan dulu. Kalau 15 kita tambahkan 13, itu ketemu 28. Kalau 43 kita kurangi 13, masih ada relatifnya 30 gitu ya. Berarti ini tuh pasti cabang. Nah, cara menentukan percabangan nanti seperti itu gitu ya. Kalian lihat dulu semua kemungkinan. Tadi kita sudah eliminir 25, 26, 27 itu nggak mungkin gitu ya. Jadi 25, 26, jadi cuma hanya ada 3 peak yang sekarang mungkin. 28, 29, atau 30. Nah, mungkinnya berarti kita 30 ini tadi. Jadi kalau 30 kita tambahkan 13 CH, ya ketemu 43. Kalau kita kurangi atau kita tambahkan 13 ketemu 28. Masih di dalam relativitasnya dari yang C ini gitu ya. Nah, clear ya? Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Dan kalaupun kita potong di sini gitu ya, ini kita potong di sini, berarti kan ada CH3 yang terpotong. Kalau kita potong ketemu berapa? Saya tanya dulu. Kalau 43 ini kita potong CH3 ketemu berapa? Ayo, ketemu berapa? 30, Pak. Yakin? 28, Yakin, Pak. ya? Hah? 28, Pak. CH3 ya? 28, betul, 28. Oh iya. 28, betul. Ya, ini bukti kalau ini tuh cocok, match gitu ya. Kalau 43 kalian kurangi 15, ya kalian kurangi 15, ketemu 28. 28 lagi di sini posisinya. Kita nebaknya hanya 3 ini, 28, 29, 30.
Jadi ini tuh pasti cabang gitu ya. Jadi buktinya itu. Jadi kalau kalian ingin tahu cabang, korelasikan dengan yang di kiri dan di kanannya. Jadi peak di kiri dan di kanan harus match. Misalnya kalau kalian tambahkan ketemunya 30, tapi kalian kurangkan ketemunya 25, nggak match gitu ya. Berarti itu pasti salah gitu ya. Pasti itu kalian nebaknya salah, dan itu pasti kalian menentukan cabangnya juga salah gitu ya. Jadi antaranya, rentangnya harus diperhatikan gitu ya. Rentangnya nggak boleh lepas dari ini, yang sudah kita prediksi gitu ya. Nah, nebaknya seperti itu. Jadi kalau pengen tahu cabangnya yang mana, ya tinggal tambah aja. Kalau ini saya tambahkan 13, ketemunya masih 28, masih oke gitu ya. Saya kurangi 15 juga ketemu 28 gitu ya. Nah, pasti betul cabang kan? Ya. Dan yang tersisa CH3 gitu kan. Tadi selisih 13. Nah, ini agak sulit gitu ya. Nanti cabang ini pasti akan jadi momok kalian gitu ya. Jadi kalau rantai lurus itu gampang. Tapi kalau cabang itu pasti jadi momok kalian nanti gitu ya. Nah, kira-kira gimana? Ada yang kalian perlu tanyakan dulu nggak? Ini cabang yang mungkin masih simple gitu ya. Ini hanya satu cabang gitu. Nanti kita mungkin di contoh ketiga ada 2 cabang. Gitu. Nah, ada yang mau kalian tanyakan dulu nggak? Silakan. Jadi kalau cabang, tolong dikorelasikan. Dan kalau kalian ingin tahu bedanya, kalian bisa kita kembali lagi ke atas tadi gitu ya. Kalau kalian tadi lihat heksana, itu nggak ini rantainya enak gitu ya. Pemotongannya kan selalu 14, 14 gitu ya. Dan nggak ada kemungkinan seperti ini. Kemungkinan pertambahannya ditambahkan gitu nggak mungkin ada beberapa alternatif gitu ya. Nah, silakan kalau ada yang mau tanyakan dulu sebelum kita praktekkan grafik. Ini menarik Ya, sekali silakan. loh mahasiswa, kalian sudah bisa belajar dengan real ya. Ini kan spektrum ini real, senyawa dimasukkan di alat, ini hasilnya. Nanti kalau penelitiannya pakai ini dapat spektrum, bisa mengartikan lah meskipun ya masih susah-susah dikit, tapi paling tidak basicnya sudah ada. Ya, saya sama Bu Wahyu berharap ya paling nggak kalian tidak buta dengan MS juga. Ya paling nggak tidak harus apa, paling memang nggak perlu dihafalkan gitu, dan nggak perlu kalian tahu nilai MZ-nya berapa. Tidak usah dihafalkan, ini dimengerti saja. Ya betul, ini dimengerti. Jadi paling tidak nanti ketika kalian dapatkan ketika penelitian atau mungkin PKM atau apapun gitu ya, ketika uji GCMS atau MS gitu ya, kalian nggak buta banget gitu ya, paling nggak pernah tahu atau pernah cara bacanya pernah tahu gitu ya. Iya, nah ini juga mahasiswa teknik kimia ya, tidak seperti mahasiswa jurusan kimia. Ya, jadi... ya paling tidak kalian tahu caranya lah, meskipun di kulit luarnya gitu ya, paling tidak ya ada tahu pernah tahu gitu ya. Ini masih yang sangat mudah ya, karena ini alkana, jadi karbon berikatan tunggal. Kesulitannya hanya di rantai cabang, yaitu sudah ditambahi kesulitan hanya satu saja sementara. Nggak usah banyak-banyak kesulitannya. Iya, jadi ini sebenarnya nanti cabang satu aja nanti jadi momok kalian gitu ya. Nanti di mana sih posisi cabang gitu ya? Itu mungkin kesulitan di alkana rantai bercabang ya itu ya, penentuan cabangnya gitu. Percabangannya di mana? Itu aja. Yang jadi momok kalian mungkin itu gitu ya. Nah, ada yang mau ditanyakan nggak dari penentuan cabangnya? Jadi makanya pertanyaan Destia tadi bagus gitu ya. Cabangnya gimana Pak cara menentukannya gitu ya? Itu bagus sekali gitu ya. Karena itu yang penting, cabangnya di mana gitu ya. Nah, jadi untuk percabangan intinya adalah di kiri dan kanannya cabang itu harus match gitu ya. Harus perhitungannya nggak boleh keluar dari range-nya yang udah kalian tebak gitu ya. Nah, kalau itu sampai nggak match atau keluarnya plus minusnya terlalu banyak, jadi plus minusnya itu indikasinya yang ada tambahan gitu ya. Saya mungkin bisa tambahkan plus minusnya nggak boleh terlalu banyak sebenarnya gitu. Plus minusnya dari utama itu, misalnya tadi kita tentukan 29 gitu ya. Plus minusnya kan hanya 1, 28 sampai 30 gitu ya. Nah, plus minusnya bukan rentangnya bukan jauh gitu ya, karena sebenarnya nggak mungkin juga jauh plus minusnya. Plus minus 2 itu hampir jarang gitu ya. Atau hampir malah nggak ada plus minus 2. Plus minus 1 itu udah sangat besar gitu ya. Dalam penentuan MS itu plus minus 1 cukup besar. Nah, makanya di sini MS itu kan pasti selalu, tadi di awal saya jelaskan gitu ya, peak-nya itu pasti punya possibility gitu ya, pasti punya kemungkinan. Jadi makanya nggak muncul satu peak. Kalau kalian belajar di buku muncul satu peak itu hanya yang disederhanakan gitu ya. Jadi kalau yang realitanya ya munculnya seperti ini gitu ya. Jadi realitanya
bukan muncul satu peak tunggal gitu ya. Mau tanya, Pak. Sudah cukup atau masih ada yang perlu ditanyakan? Kalau enggak apa-apa. Mau tanya, Bisa Pak. maju. Ya, silakan Andri. Ini kan C5H12. Nah, cabangnya kan di C yang nomor 2. Berarti kalau misal cabangnya di C yang nomor 3 atau nomor 4, berarti beda lagi ya Pak ininya? C di nomor beda lagi gitu ya. Beda lagi. Berarti Tadi C2, di awal saya beri clue ya. Tadi di awal saya beri clue gimana? Berarti C5H12 itu punya banyak MS ya, Pak? Saya bilang ketika kita belum mulai perkuliahan hari ini, tadi saya bilang kalian ingat dulu kestabilan. Tadi di awal saya sudah beri clue juga. Tersier itu lebih stabil dari secondary lebih stabil dari primary lebih stabil dari metil. Itu kan kalau kalian lihat ini kan juga sama gitu ya. Kalian lihat ini. Pecahnya fragmen itu di mana? Pasti di posisi juga stabil gitu. Lihat pecahnya fragmen di mana? Main fragmen sama secondary fragmen pecahnya juga mana? Ini kan CH gitu ya. Ini satunya mana? CH2 gitu kan. Nah, CH ini kan lebih stabil gitu kan. Ya. Ya, ingat jadi makanya sebenarnya banyak konsep yang perlu kalian bukan dihafal gitu ya. Konsep yang perlu kalian pahami gitu ya. Mana yang masuk secondary itu juga penting gitu ya. Mana yang termasuk primary, terus kestabilannya seperti apa. Terus makanya tadi ada 2 kunci utama. Kalian harus tahu kestabilan karbokationnya itu dulu. Terus kalian juga harus tahu kestabilan itu apakah nanti nyambung dengan titik fragmentasinya, titik pecahnya fragmen utamanya, atau seperti apa. Karena karbokation pun belum tentu ada hubungan linear dengan, belum tentu maksudnya pecahnya di situ gitu ya. Main fragmennya belum tentu pecah di situ. Ini kebetulan pas contohnya gitu ya. Semua prinsipnya dapat gitu ya. Semua prinsipnya dapat di sini. Ini rantainya kan rantai lurusnya 4 karbon ya mahasiswa ya. Jadi cabangnya cuma ada di nomor 2, nggak pindah kemana-mana. Halo? Ya. Ya, makanya di PPT-nya Bu Wahyu kemarin kan jelas ya, ada aturan yang harus ada, lihat karbokationnya gitu ya. Karbokationnya stabil yang mana gitu ya. Iya. Ya ini cabangnya cuma ada di nomor 2 tok Mas, enggak mungkin pindah-pindah wong karbonnya lurus kan cuma 4. Jadi ya, cuma ada satu kemungkinan cabangnya di nomor 2. Berarti kalau yang rantai lurus berarti beda lagi ya Bu? Nanti beda kalau rantainya lebih dari 4, nomor rantainya berarti cabangnya akan berpindah-pindah 2, 3. Jadi semakin panjang semakin rumit nanti ya cabangnya. Betul yang dikatakan Bu Wahyu itu betul gitu ya. Semakin panjang nanti tingkat kesulitannya makin rumit. Ini sementara pendek-pendek dulu. Mendeteksi gugus gugus fungsinya di mana atau R-nya di mana atau alkilnya di mana gitu ya. Itu makin sulit. Ya, ini masih satu kemungkinan. Cabangnya hanya di satu posisi di karbon nomor 2. Ya. Oke, monggo Pak, saya hanya menambahkan saja. Ya enggak apa Bu. Enggak apa Bu, itu menarik. Jadi mahasiswa biar tahu gitu ya. Jadi jangan ada kalian punya patokan atau hafalan, oh kalau muncul di sini pasti gugusnya di sini gitu. Ya jangan dihafal gitu, bukan hafalan gitu ya. Ganti senyawa ganti. Ganti lagi gitu ya. Jadi nggak ada hafalan di sini. Saya tekankan di sini kita nggak ada hafalan gitu ya. Jadi ini bukan materi kuliah hafalan. Kreatif ya, kreatif berpikir ini. Ya, makanya tadi di awal saya bilang ini kita akan main dengan tambahan dan pengurangan doang gitu ya. Tapi tambah dan pengurangannya harus match gitu ya. Harus nggak match gitu ya. Jadi harus klop intinya gitu ya. Jadi kalau kalian nggak match, merasa nggak match, berarti jangan dipaksakan match gitu ya. Jadi kadang-kadang mahasiswa itu banyak seperti itu gitu ya. Udah tahu itu tambah kurangnya nggak ketemu, tapi dipaksakan strukturnya itu gitu ya. Nah, itu pasti salah gitu ya. Iya betul. Padahal dia tahu misalnya 43 dikurangi 27 itu kan udah hampir nggak mungkin gitu kan ya. Misalnya seperti itu 15 gitu ya. Udah nggak mungkin gitu kan ya. Jangan dipaksakan gitu. Nah, kira-kira seperti itu ya. Kalau enggak kita selanjutnya. Nah, ini selanjutnya cukup unik lagi gitu ya. Ini kalau saya minta kalian menebak, kira-kira
apakah senyawa ini? Rumus umumnya apa? Ini BM-nya Ya, dulu kira-kira apa? Ini 86 gitu ya. Main parenting ironnya 86 gitu ya. 86. Kira-kira apa? Siapa yang bisa jawab? C berapa, H berapa? Cuma Ya, C 6 dan H H 14. kita nggak main lagi. C 6 H 14. ya, C6 H 14. Berarti Oke. heksana. ya lebih panjang nih sekarang. Ya, berarti ini heksana atau apa? Tadi heksana sudah keluar kan? Ya, tadi heksana sudah keluar ya. Apakah heksana juga ini gitu ya? Nah, kita lihat, kita breakdown gitu ya, satu-satu gitu ya. Nah, dan lihat juga, kalian tebak juga main fragmennya apa? Di 57 gitu ya. Ingat, pegang dulu. Main fragmennya 57, sekarang kita punya di sini 29 gitu ya. Tebak dulu. Ya, kalian juga udah bisa menebak. Kira-kira saya punya apa gitu ya. Nah, di sebelah kiri dan kanan itu ada apa? Ya. Ada yang bisa menebak dulu nggak? Kalau dari kanan dulu lah. Kalau mungkin paling gampang kanan dulu. Paling kanan ini paling gampang gitu ya. Karena secondary itu pasti gampang gitu ya. Nah, secondary-nya apa? Ya, ayo secondary-nya apa ya? Masa lupa lagi? Apa? Kira-kira secondary-nya apa? Pentil ya, Pak? Itu yang kedua. Ya, Sebastian? Senyawa pentil ya, Pak? Senyawa? Pentil bukan, Pak? Senyawanya pentil. Apanya? Maksudnya pentil itu apanya? Gusnya atau kan ada gus metil, etil, pentil atau maksudnya gimana? Bahkan dari 86 ke 71 itu turun 15. Ya. 15 berarti lepas satu gugus metil. Oh ya, betul, itu metil. Oke, yang dikatakan Sebastian betul, itu metil. Terus setelah itu dari sini ke sini 71 ke 57 kira-kira apa? Betul, itu metil ya. Paling kiri itu jadi paling kanan itu jelas metil gitu ya. Udah jelas. Dari rumus tadi C6H14 tadi, kalian sudah punya satu tebakan yang betul gitu ya, CH3 gitu ya. Hingga sisa 5C kan? CH2, Pak. CH2. Kenapa, Distian? Itu 57 ke 71 kan 14. Oke, betul lagi gitu ya. Berarti sekarang kalian udah punya rantai CH2, CH3. Ya, enak ya. Udah punya rantai CH2, CH3 ya. Berarti udah nggak bingung kan? Tinggal nebak 3C yang lain gitu kan. Ya, tinggal nebak 4C ya. Sorry, 4C yang lain gitu ya. 4 karbon yang lain ya. Nah, kira-kira bener heksan atau gimana kira-kira gitu ya. Masih ingat kan fragmennya heksan tadi? Ada yang masih ingat atau mungkin tadi kalau lupa nggak apa, kita coba dari atas lagi ya. Kita coba tunjukkan lagi heksan. Ini heksan gitu ya. Ini fragmennya heksan ya. Nah, C6H14 gitu ya. Nah, apakah ini sama dengan ini? Mana tadi? Bentar. Nah, ini apakah sama? Nah, saya hanya mengingatkan gitu ya, reminder aja. Gitu ya. Apakah sama atau mungkin beda gitu ya. Karena kan rumus umumnya sama gitu ya. C6H14. Nah, kira-kira sama atau berbeda? Ada yang bisa jawab dulu? Kalau ditanya, kalau misalnya bukan ditanya, hanya membandingkan spektrum gitu ya. Kasusnya hanya membandingkan spektrum. Kalau ditanya, kira-kira itu spektrum yang sekarang kalian lihat ini bisa dibilang heksana nggak? Kalau dibandingkan dengan spektrum yang pertama. Bukan, Pak. Kenapa, Sebastian? Tadi Pak, saya lihat tadi kan Ya. di slide pertama, relatif intensity dari si metil di bagian ujung kiri itu lebih tinggi daripada yang di sini. Oh ya, itu betul. Ya betul, itu indikasi gitu ya. Dan nanti kalian perlu ingat gitu ya. Setiap compound atau setiap senyawa itu punya karakter MS yang beda-beda. Ya, kalian perlu ingat dulu gitu ya. Itu basic kalian gitu ya. Jadi tidak ada, meskipun itu rumus umumnya sama gitu ya, itu pasti MS-nya pasti beda gitu ya. Pasti beda. Jadi MS itu bisa dibilang sebagai fingerprint gitu ya. Kalau di FTR ada fingerprint di daerah tertentu gitu ya, di panjang gelombang tertentu, di sini juga sama gitu ya. MS itu setiap senyawa pasti berbeda gitu ya. Dengan rumus umum C6H14 itu kan punya beberapa isomer gitu ya.
kalau kita belajar isomer ruang, isomer apapun, C6H14 itu kan ada beberapa. Itu masing-masing isomernya juga akan menghasilkan MS yang beda-beda, gitu ya. Jadi tidak akan dapat MS yang sama. Nah, oke, tadi kalian sudah tahu di sebelah kanannya main fragmen itu ada CH2, CH3, gitu ya. Nah, kalau kali ini saya akan tunjukkan senyawanya apa, gitu ya, namanya. Jadi kita fragmentasinya biar kalian lebih paham dulu. Gitu ya. Kira-kira gambarnya seperti ini, gitu ya. Dan senyawanya adalah ini, gitu ya. Apa nama senyawa ini? Ada yang tahu nama senyawanya? Kimia organik. 3-metilpentana, Pak. 3-metilpentana. Oke, 3-metilpentana, gitu ya. Betul, 3-metilpentana. Nah, 3-metilpentana sama heksana sama kan rumus umumnya ya, C6H14 kan. Tapi bentuknya berbeda, gitu ya. Ini kan termasuk salah satu isomernya, gitu ya. Isomer dari heksana, gitu ya. Nah, 3-metilpentana. Oke, ini 86,11. Nah, ketemunya 86,11 yang kelimpahan terbesarnya, gitu ya. Di 86,11. Terus mana fragmen utamanya, gitu ya? Kalau di sini karena hanya ada satu substituen, gitu ya, satu alkil, gitu ya. Fragmennya kita pecah di sini, gitu ya. Main fragmennya di sini. Ingat, kita hubungkan lagi dengan kestabilan karbokation. Ya, ini dapatnya fragmen utamanya ini 57 C4H9, gitu ya. Nah, C4H9. Tadi Destia udah bilang dipecah atau Sebastian tadi ya sudah bilang dipecah lagi itu Pak utama dapat CH3 86 dikurangi 71 betul gitu ya, dapatnya 71,09 dan CH3 15,02 fragmen pertamanya gitu ya. Terus tadi bilang lagi Destia atau Sebastian dipecah lagi jadi CH2 Pak, betul gitu ya, karena setelah itu memang fragmennya terpecah lagi gitu ya, ada CH2 14 71 dikurangi ini 57 dan ini tetap kembali lagi 57,07 C4H9. Nah, sekarang PR-nya kan juga sama gitu ya problemnya. Gimana Pak cara menentukan gugusnya, cara menentukan cabangnya gitu ya. Cara menentukan percabangannya gimana gitu ya. Nah, kita lihat juga. Sekarang cabang ini rumusnya apa sih? Rumusnya di sini apa sih? C doang atau CH atau CH2 atau CH3 atau CH4 mungkin? CH, Pak. Yang di sini apa? CH. Apa di sini? CH berapa di sini? M per Z-nya berapa harusnya? 13. Oke, Destia. 13 ya. Semuanya sepakat 13 ya dengan Destia ya. Nah, tapi ingat di sini kalian lihat 15 itu kecil ya. Padahal ini apa? 15 itu harusnya apa? CH3 bukan, Pak? Ya, CH3. Tapi kalian sadar nggak kenapa itu kecil banget? Dan nggak ada peluang lain gitu ya. Dan nggak ada peluang lain apa atau pik lain di sebelahnya 15. Sadar nggak kalian? Ya, itu mengindikasikan bahwa kalau hanya satu pik itu malah bagus gitu ya. Jadi kalau misalnya pik ini tuh hanya muncul satu pik seperti 15, itu malah yang kita cari gitu ya. Karena dengan dia bilang 15 artinya nggak ada kemungkinan lain selain CH3. Oke, clear ya. Jadi kalau pik itu munculnya kemungkinannya makin banyak, misalnya seperti ini, muncul di tengah ini main fragmen ini, itu munculnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu ya. Muncul 9 pik gitu ya. Itu malah kita nggak berharap seperti ini. Ini sangat jelek gitu ya. Karena muncul 9 sekaligus gitu ya. Malah kita berharap muncul itu satu aja seperti 15 gitu ya. Itu yang bagus. Nah, kalau ini muncul 15 artinya nggak bisa ditawar. Pasti CH3. Ya, nggak bisa ditawar pasti CH3. Oke, jelas dari sini? Pak. Ya. Halo, Pak. Ya, Mat. Silakan, Mat. Kalau yang slide sebelumnya kayaknya ada juga deh, Pak. Coba lihat. Ayo, kita lihat ya. Nah itu ini dua itu gimana, Pak? Nah, kalau 2, ini kalian coba tebak. Senyawa apa yang 2? H2. Atau apa, coba? Ya, mungkin H2, Pak. H2, nah, Pak. Kan nggak mungkin. Itu namanya semacam impurities gitu ya. Semacam kalau kita jadi sebenarnya itu bisa juga dibilang fragmentasi dari H+nya itu gitu ya. Ion-ionnya itu gitu. Tapi H itu jadi gini, minimal itu adalah
biasanya C 12 gitu ya. Biasanya itu terminimal gitu ya. Di bawahnya C itu kita bisa anggap sebagai apa ya? Kalau di XRD itu istilahnya noise gitu ya. Kita bisa anggap sebagai noise. Jadi ya pengganggu gitu ya. Mengganggu ininya ya, analisanya gitu ya. Jadi 2 itu kan nggak mungkin. 2 itu yang mungkin apa sih? Hidrogen sama apa gitu ya. Itu aja yang mungkin gitu ya. Atau helium gitu ya. Di mana helium di gas mulia gitu ya, di golongan 8A gitu ya. Logikanya ya nggak mungkin ini, ya bisa jadi ini helium karena gini Mat, karena gas kariernya bisa jadi kita pakai itu. Jadi ada kemungkinan itu ya, yang terdeteksi 2 itu. Ya, jadi kalau kalian bilang helium, ya berarti 2 itu helium gitu ya, karena itu gas kariernya. Tapi kalau itu suatu senyawa, pasti bukan. Gitu ya. Karena 2 itu apa? C aja minimal 12 gitu ya. Nah, jadi itu yang perlu kalian ingat-ingat gitu ya. Jadi jangan terjebak. 2 ini apa ya? Kalian mikir gitu ya. 15 dikurangi 2, 13. Apakah ini CH gitu ya? Nah, jangan terjebak gitu ya. Jangan terjebak. Pokoknya karena ketika kita membaca MS gitu ya, jebakan itu sangat banyak gitu ya. Jadi saya berharap kalian paham dulu, karena jebakan nanti ketika kita belajar lebih dalam, jebakan itu makin tambah apa ya, banyak gitu ya. Jadi peluang kita salah itu makin besar gitu ya. Tadi Bu Wahyu juga sudah bilang semakin panjang rantai itu makin sulit gitu. Memang makin sulit. Logikanya makin sulit karena peluang kita menebak senyawa itu juga makin sulit gitu ya. Nah, jadi ini tuh benar-benar inikah atau seperti apa gitu. Jadi makin sulit. Itu memang betul gitu ya. Kenyataannya seperti itu. Nanti dibantu NMR biar gampang. Tapi kita belum belajar NMR. Ya, makanya tadi di awal saya juga bilang ya, Ayu juga sudah sampaikan, karena sebenarnya untuk membaca MS ini kita perlu sandingkan dengan uji lainnya, misalnya FTIR, disandingkan dengan NMR. Nah, jadi kalau makanya tadi di awal saya bilang kalau kita nggak batasi atau memberi kalian clue alkana gitu ya, saya yakin kalian masing-masing bisa menginterpretasikan ini sebagai senyawa alkena gitu ya. Karena mungkin sebenarnya gitu ya. Karena mungkin sebenarnya. Nah, jadi saya dan Bu Wahyu sepakat memberikan kalian clue gitu ya. Kita hanya mainnya di alkana, linear dan bercabang saja gitu ya, tanpa yang lainnya gitu ya, tanpa keton dan lain-lain gitu ya. Nah, karena kita memang batasi kalian nih. Waktunya ya, juga. Karena kalau gugus fungsional itu lebih ke IR sama ya kalau kayak ikatan rangkap atau gugus fungsional lebih baik dideteksi pakai inframerah. Jadi ini yang MS dibatasi saja dengan alkana. Ya, karena MS-nya sendiri sebenarnya bisa gitu ya. Ya bisa. Mendeteksi ester atau apapun itu bisa. Cuma kalian bacanya sangat sulit. Sulit sekali. Kan kalian gitu ya. Saya saja merasa kesulitan gitu ya. Kita yang sudah membaca semuanya aja sulit. Ini pemain baru, ilmunya nggak lengkap, nanti malah salah, malah jadi salah persepsi ya, gitu loh. Nanti salah interpretasi gitu ya Bu Ayu ya. Mungkin mereka nanti bisa macam-macam interpretasinya gitu ya. Jadi mungkin cukup alkana lah. Paling nggak kalian sudah tahu lah alkana itu seperti ini. Sementara kita bandingkan. Nah, ini kan juga sama gitu ya. Ini tadi C6 ya. 2 itu selalu muncul ya Mat ya. Amati Mat ya. 2 muncul lagi Mat ya di heksan. Ya, berarti itu karier Mat. Bisa jadi peluang terbesarnya itu adalah gas karier. Ya, kita kan di MS itu pakai gas. Ya, ini ada kariernya. Jadi itu kadarnya terdeteksi tapi sangat lemah. Nah, ingat golongan 8A itu kan karena stabil gitu ya. Stabilitasnya tinggi gitu ya. Inert ya. Cenderung inert sifatnya gitu ya, golongan 8A. Nah, jadi di sini sangat lemah karena inert, dia tidak bereaksi dengan senyawa yang akan kita analisa gitu ya. Makanya ketika kita analisa ya kita kalau cair ya kita butuh cairan yang sifatnya atau pembawa yang inert gitu ya. Kalau gas ya kita juga cari gas yang sifatnya inert gitu ya. Jadi jangan sampai ketika kalian analisa terjadi reaksi gitu ya. Kemarin Bu Wahyu juga cerita gitu ya. Ketika kalian uji atau karakterisasi terjadi reaksi kan nggak lucu gitu ya. Itu kan jadi yang kalian deteksi kan senyawa setelah reaksi gitu ya. bukan senyawanya sendiri gitu ya. Nah, itu ya. Ini Mat kalau ditanya 2 itu apa Pak? Ya 2 itu mungkin gasnya gitu ya. Nah, atau noise ya, bisa ada kemungkinan noise atau gas kariernya gitu ya, ada beberapa kemungkinan. Tapi yang penting jangan dibaca gitu ya, jangan diinterpretasikan gitu ya. Pak, berarti boleh dibaca kalau itu semisal angkanya
minimal 12 gitu, Pak. Minimal 12 itu sangat minimal. 12 itu kan C gitu ya. Itu sangat minimal. Kalau kita bermain dengan organik, senyawa organik, C itu kan yang minimal gitu ya. N itu kan di atasnya C gitu ya. Apalagi yang minimal selain C gitu ya. Ya secara umum semua senyawa di dunia ini kan C itu mayor gitu ya. Nah, ya sadar atau tidak, senyawa di dunia ini kan hanya CHO gitu kan. Ya, secara umum ada rumusnya CHO kan. O juga di atasnya C gitu ya. Nah, berarti C itu kan bisa kita bilang standar minimal, ya, setuju? C itu standar minimal kalau kalian bandingkan dengan N, O atau yang lain, atau fosfor mungkin. Ya, jadi dan kelimpahannya di alam tuh banyak gitu ya. Makanya NMR pun itu pakai C NMR gitu ya. Ya itu karena kelimpahannya juga dimanfaatkan di situ gitu ya. Ya, ada yang lain lagi, silakan. Ya, Ahmad cukup jeli gitu ya. Pertanyaannya cukup jeli. Bagus gitu ya. Ahmad tidak ngantuk ya. Ah, Ya, berarti karena ya Andre. Kalau yang kecil-kecil gitu lagi muncul di tengah-tengah berarti dianggap nggak ada ya, Pak? Yang mana? Muncul di 15 ini? tengah. Enggak, yang 2 tadi yang kayak gitu kecil-kecil gitu di tengah-tengah itu dianggap nggak ada ya. Dua mana? Bentar Andre. Dua yang mana? Spektrum Tadi yang yang mana? sebelum ini, yang tadi yang Spektrum yang pertanyaan kedua atau Ahmad, yang pertama? yang diameter. Ini. Nah, itu yang kalau dua-dua gitu, yang sekecil itu muncul di tengah-tengah ini, di tengah-tengah yang dihitung berarti itu nggak dianggap nggak ada ya, Pak? Dua pasti di Oh, maksudnya nilai 2 ini? pasti di Ah, kiri. maksudnya Ya. yang sekecil itu misal di tengah-tengah itu berarti nggak dianggap deh, Pak? Kan Nggak diinterpretasikan ya, Pak? Kan berkelompok. Ya. Oh, iya. Berarti kalau sendiri nggak berkelompok itu berarti dianggap nggak ada ya, Pak? Nah, tadi kita kembali ke contoh yang ini, 15 ini kan. Ini kan sendiri ya? Sendiri, Ya. malah dicari. Ya, Andre, malah yang ini kan 15 sendirian. Ya. Tapi 15 sendirian ini paling bagus. Kalau 2 ini nggak bagus gitu ya. 2 ini itu pasti nggak mungkin karena tadi kita sudah sepakati ya, kita buat kesepakatan paling rendah itu C 12. Ya. 2 itu senyawa apa yang mungkin? Tapi kalau 15 kalian bisa berimajinasi gitu ya. 15 itu apa sih? Apakah CH2, C atau ya kan mungkin gitu ya. Atau CH3. Oh, CH3 Pak 15. Gitu kan? Ya, berarti benar 15. Tapi ini sangat kita sukai karena dia munculnya nggak ada temannya. Ya, kalau yang lain munculnya rame-rame gitu ya, mainnya keroyokan gitu ya. Nah, kalau ini mainnya nggak keroyokan gitu ya, single factor gitu ya. Nah, itu yang kita sukai single factor gitu ya. Kita cari yang single factor. Jangan yang keroyokan. Malah yang keroyokan itu kita cenderung nggak sukai gitu ya. Nah, kalau yang single factor gini, mau nggak ada tawar-menawar pasti CH3 gitu ya. Karena nggak ada kemungkinan lain dia entah itu beresonansi atau berubah atau seperti apa gitu ya. Jadi kemungkinannya pasti CH3. Karena ingat tadi C-nya 15, C minimal 12 gitu ya. Gimana Andre? Masih bingung nggak kira-kira? Udah. Makasih, Pak. Ya. Karena nanti setelah ini ada latihan gitu ya. Saya pengen tahu, setelah ini ada 4 soal latihan. Nanti saya sama Bu Wahyu mungkin nunggu jawaban kalian gitu ya. Itu senyawa apa? Ini mungkin spektrum terakhir yang akan saya jelaskan gitu ya. Tapi saya berharap dari 3 spektrum ini cukup lah jadi modal kalian untuk menebak itu senyawa apa dan bentuknya seperti apa gitu ya. Nah, karena saya jadi nanti setiap anak mungkin akan punya jawaban berbeda gitu ya. Silakan gitu ya. Nama senyawanya juga berbeda, silakan gitu ya. Tapi yang harus sama adalah rumus umumnya gitu ya. Jadi jangan sampai kalian nebak rumus umumnya salah gitu ya. Saya berharap C berapa H berapa itu betul dulu gitu ya. Nah, kalau masalah bentuknya atau nama senyawanya apa salah mungkin ya bisa kita belajar gitu ya. Nah, ini kembali lagi ke sini tadi ya. Kita tadi sudah sampai di main fragmen. Sampai sini ya. Nah, tadi sudah sampai sini. Kita sudah sampai main fragmennya. Terus ada pertanyaan gitu kan. Kita tadi sudah saya katakan, kita ingat lagi kestabilan karbokation gitu ya. Yang paling stabil adalah pasti yang di sini gitu ya. Nah, yang di percabangan itu cenderung lebih stabil gitu ya. Pasti hampir selalu lebih stabil gitu ya daripada yang lainnya. Tadi kita kembali lagi ke sini ada 15 dan ini sendirian. Ini yang paling kita cari gitu ya. Dan ini pasti CH3. Jadi kalian sudah tahu dari sampai sini sampai main fragmen udah bisa nebak seharusnya tanpa saya beritahu ini sebenarnya. Kamu udah banyak tebakan. Di sini tuh pasti ada CH3, tinggal PR-nya adalah 2C ini. Nah, 2 pik ini punyanya siapa gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut. Kalau dari sini ya, Mat ya.
15 ke 29 itu berapa? 14. 14. Itu apa? CH2. CH2. Kira-kira clear nggak kalau ini CH2, CH3? Jadi 29 ke bawah ini sampai 0 itu adalah CH2, CH3. Bisa sih, Pak. Ya, bisa. Ya, harus bisa. Karena ini pasti CH3 gitu ya. Sebelumnya CH3 apa yang mungkin? Ya, mungkin cuma CH2 atau CH gitu ya. CH3 lagi juga nggak mungkin gitu kan. Nah, berarti udah pasti 29 gitu ya. Nah, kalau kita baca lagi seperti ini gitu ya. Kita pecah lagi fragmentasinya. Jadi yang main fragmen ini kita pecah lagi jadi sub main fragmen gitu ya. Itu nanti seperti ini. 29 sama 28. Jadi 29 yang kalian baca itu adalah C2H5 di sini gitu ya. Ini C2H5. Sisanya ini itu pasti 28. 57 dikurangi 29 itu pasti 28 ya. Coba dihitung, bener nggak? 28. C2H4. Betul? Betul, Pak. Betul nggak, Mat? Ya, betul ya. Sepakat dulu berarti ini ya. Udah sampai sini clear ya. Nggak ada pertanyaan dulu atau masih ada yang mau ditanyakan? Atau dibingungkan? Karena ini masih belum selesai. Kita masih belum selesai. Gimana? Yang lain? Distia atau siapapun? Udah ya, nggak ada pertanyaan. Oke, kalau nggak ada ya kita lanjutkan. Nah, kalau nggak ada, berarti kita lanjutkan. Setelah ini, kita lihat lagi yang muncul apa. Ya. Jadi ada dua kemungkinan tadi, gitu ya. Kita bisa pecah di metil ini, atau pecah di etil. Di metil atau etil, gitu ya. Yang bawah ini adalah metil, kalau kita pecah. Yang atas ini kalau kita pecah etil. Buktinya apa kalau kita pecah terbentuk etil? Ya ini, 29 ini stabil, gitu ya. 29 sampai 15 ini kan satu kesatuan. Makanya kenapa 15 ini kecil munculnya. Relativitasnya kecil itu karena sebenarnya satu kesatuan gitu ya, itu clue gitu ya. Jadi kenapa 15 itu munculnya kecil dan hanya satu, enggak single factor gitu ya, dan bukan main keroyokan gitu ya. Ya karena itu tadi mereka satu kesatuan etil gitu ya. Nah, C2H5 buktinya itu gitu ya. Nah, itu pertanda kalau sebenarnya ini tuh satu paket. CH2 CH3 itu satu paket gitu ya, bukan difragmentasi lagi seperti heksan tadi. Kalau heksan kita harus fragmentasi karena dia lurus, ya. Jadi rantainya lurus, ya. Karena ini tadi ada percabangan, makanya pecahnya pasti di dekatnya cabang. Biasanya identiknya seperti itu, gitu ya. Identiknya seperti itu. Nah, kalau kita pecah bentuknya seperti ini. Ini pembuktian kalau ini tuh etil satu paket, gitu ya. Ya ini, kalau kita pecah CH3 di sini, itu bentuk seperti ini. 42. Jadi yang kalian pakai adalah 42-nya ini, gitu ya. Juga bukan 41 atau 43. Ya, kita kembali lagi ke tadi. Kalau saya tanya, kenapa kita pakai 42 gitu ya? Kira-kira kenapa? Ada yang bisa jawab nggak? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Kenapa kita kok pakai 42? Ada yang bisa jawab nggak? Kok nggak 41 atau 43? Halo. Loh, ayo, silahkan. Halo. Ya, silahkan. Kok saya pakai 42? Ayo. Bisa jawab lah, ayo. Masa? Biar pas dapat 13 kan, Pak. Ya. Apa bedanya 43 sama 42? Ya, kenapa? Kok saya nggak pakai 38 atau 39 gitu ya? Itu kan ada banyak. 37, 38, 39, 40, sampai 44 gitu ya. Nah, kenapa kok saya milih 42, bukan 41 gitu ya, atau 43? Nah, kenapa? Karena ini nggak sih, Pak? Jadi kan dari Kenapa? 57 ke 42, turunnya tuh 15. Berarti rantai cabangnya lepas yang CH3. Ya, itu satu alasan. Tapi alasan lainnya sebenarnya tadi, kita harus eliminir tadi. 57 kalau kalian kurangi 41 itu berapa? 16, Pak. 16, Pak. 16 itu rumusnya apa? CH4. Mungkin enggak? Enggak, Pak. Tidak mungkin, Pak. Mungkin. Berarti artinya 37, 38, 39, 40, 41 itu hilang. Dah, berarti hilang gitu ya. Nah, itu yang kalian tekankan dulu sebenarnya. Clue-nya di situ. Berarti kalian eliminasi dulu. 37 sampai 41 itu dieliminasi. Sekarang kalian tinggal punya 3 pilihan. 42, 43, 44. Itu yang perlu kalian uji. 42, 43, 44 tuh connect enggak dengan yang sampingnya 29 tadi? Nah, kita coba 29 tambah 42 dikurangi 29 berapa?
13, Pak. 13. 13. 57 dikurangi 42 berapa? 15. 15. CH3. Cocok ya? Berarti kalau kita punya senyawa ini cocok. Tapi kita uji lagi. 29 tambah 43 kurang 29 14, Pak. 14. Berarti kemungkinan CH2 gitu ya. 57 dikurangi 43 14. 14. CH2. Nah, tapi kita cocokkan lagi dengan yang 44 sekarang. 44 dikurangi 29 15. 15. 15. Apa itu? Metil, Pak. Metil, CH3. 57 dikurangi 44 13. 13. Cocok ya? Berarti karena 42 dan 44 ini sama, itu yang kita pakai. Jadi ada dua kesamaan. Dibandingin kalau kita pakai 43, itu hanya CH2. Tapi kalau kita pakai 42 atau 44, itu nanti kan ketemu CH dan CH3. Ya. Jadi yang dipakai adalah kalau terbukti 2 atau lebih kesamaan gitu ya. Jadi kalau kalian menemukan itu berarti ini pasti cabang. Berarti kalian sekarang tahu cabangnya itu letaknya di 41. Maksudnya di kelompoknya 41 gitu ya. Bukan 41, di kelompoknya 41. Nah, cabangnya di situ. Tapi letaknya di mana? Ya, 42 kita uji sama 44 sama gitu ya. Kecuali 43 yang berbeda. Berarti itu pasti bukan 43 gitu ya. Kalau yang samanya 2 atau lebih malah bagus kalian uji gitu ya. Jadi 43 itu pasti bukan karena dia berbeda sendiri dengan 42 atau 44. Jadi kalian bisa pakai 42 atau 44 enggak apa-apa sebenarnya. Ya. Jadi enggak harus pakai 42 atau 44. Kalau saya mencontohkannya ya saya berusaha memfragmentasinya dari CH3 daripada gugus etilnya. Kenapa kok saya enggak memfragmentasi etil duluan? Karena etil ini satu paket. Ya, saya jadikan satu paket di sini karena mungkin saya sama Bu Wahyu karena udah tahu gitu ya, maksudnya kita udah sering ketika lihat 29 sama 15 jadi seperti ini ya, kita bisa bilang oh ini etil gitu ya. Jadi mungkin kita bisa langsung nebak ini etil gitu. Jadi makanya tidak saya fragmentasi duluan gitu ya. Jadi kalau kalian punya gambar seperti ini dan ini dipecah di sini ya mungkin itu nggak apa-apa, tapi buktinya ini tadi. Buktinya adalah ini. Ketika kalian kurangi 42 dan 44 itu sama. Itu yang saya ingin buktikan ke kalian gitu ya. Jadi fragmentasi tadi Ahmad tanya bisa dari mana Pak? Ya, dari mana saja nggak apa-apa Ahmad. Dari kiri boleh, dari kanan boleh, atas boleh, bawah boleh gitu ya. Nggak ada salahnya gitu ya. Tapi yang penting adalah nilai range-nya ini harus sesuai. Nggak boleh keluar dari range. Ya. Tadi kita di sini di percabangan hanya pakai range itu 42 sampai 44 gitu ya. Plus minus 1. Ya, plus minus 1. Nah, makanya saya bilang plus minus 1 itu sudah sangat tinggi gitu ya. Jadi kalau kalian pakai plus minus 2 itu ya sudah kelihatannya perlu ditanyakan lagi, perlu kita cross check gitu ya. Kalau kita ada plus minus 2 ya ada gitu ya. Ada sikor nanti mungkin untuk ikatan rangkap itu ya kita pakai mungkin ada gitu ya. Tapi kalian kan nggak sampai ke situ. Nah, jadi gambaran umumnya kira-kira seperti ini dulu. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Lihat. Nah, itu nanti tugasnya gitu ya. Setelah ini ada latihan gitu ya. Yang mungkin cukup nggak apa-apa lama gitu ya, karena emang membacanya cukup perlu konsentrasi gitu ya. Pak. Ya. Boleh tolong dijelasin nggak, Pak? Kenapa nggak dipakai 43? Nah, tadi, ya, jadi gini. Kalau kita uji, 43 kurangi 29 berapa? 14, Pak. 14 itu apa? CH2. CH2, oke. Kalau kalian pakai 43 ya, kita buktikan ya. 57 dikurangi 43. 14. 14. Berarti kalau kalian pakai 43 itu artinya adalah CH2. Betul? Iya. Sekarang kalau kita pakai 42. 42 kurangi 29. 13, Pak. 13. Itu CH gitu ya. Sedangkan kalau 57 kurangi 42. 15. 15 itu CH3. Nah, kita simpan dulu. Sekarang kita coba 44 gitu ya. 44 dikurangi 49. 15 ya, CH3. Oke. 57 dikurangi 14, 13. Itu CH. Nah, makanya tadi ada yang tanya, kok kita pakai 42? Nggak ada salahnya, pakai 44 nggak salah gitu ya. Jadi bisa 42 atau 44. Tapi gini,
42 dan 44 ini menunjukkan jawaban yang betul gitu ya. Karena ini betul dan yang satu itu nggak klop, 43 itu nggak klop. Jadi gini, 42 dan 44 itu menunjukkan CH2 dan CH3 pasangannya. CH dan CH3. Tapi 43 menunjukkan pasangan yang berbeda dari 42 dan 44 gitu ya. Dia menunjukkan CH2 CH2. Ya karena nggak klop ini berarti kan 43 itu aneh, strange gitu ya. Aneh. Nah, berarti yang dipakai ya pasti kalau nggak 42 44 itu cara mengeliminasi yang gampang gitu ya. Nah, makanya tadi saya bilang kiri dan kanan harus klop gitu ya. Kiri dan kanan harus klop. Itu cara mengeliminasi. Jadi sebenarnya yang dieliminasi itu adalah 37, 38, 39, 40, 41 dan 43. Itu puncak yang eliminasi sebenarnya gitu ya. Itu puncak yang kita nggak pakai sebenarnya. Yang dipakai adalah 42 atau 44. Itu aja dulunya. Jadi yang tertinggi itu belum tentu yang kalian pakai gitu ya. Nah, kecuali kalau tingginya banget gitu ya, tinggi banget, satunya rendah banget ya, itu pasti nggak ada pilihan, pasti yang itu betul gitu ya. Nah, tapi karena ini tuh tingginya juga relatif nanggung gitu ya. Nah, itu juga perlu kalian uji dulu. Betul nggak sih? Ini tuh peak-nya ini gitu ya. Kira-kira seperti itu, Fatul. Berarti kalau yang tadi heksana, karena ya? peak-nya beda jauh ya, Pak? Oh, kita lihat lagi heksana ya. Kita coba lihat kalian heksana seperti apa. Makanya tadi saya ingatkan dulu. Sebelum kita ke sini saya ingatkan dulu heksana seperti apa. Kita coba. Heksana 15-nya muncul tajam gitu ya. Ini bukan heksana gitu ya. Ini ya. 15-nya ada dan bergelombol dengan teman-temannya gitu ya. Bukan single factor. Mainnya dia keroyokan gitu ya. Nah, tapi kalau tadi mainnya bukan keroyokan ya. Itu juga indikasi kalau itu tuh satu paket. Kalau ini bisa difragmen gitu ya. Ini difragmen wajar. 29 difragmen jadi ini wajar gitu ya. Bisa pecah CH2 dan CH3 gitu ya. Nah, jadi dari segi fragmentasinya beda ya. Coba dicek, dibandingin semuanya gitu ya. Tengahnya ini 43-nya sama enggak atau 57-nya sama enggak gitu ya. Dicek. Jumlahnya peak-nya sama enggak gitu ya. Nah, karena tadi di awal mungkin saya juga sudah katakan bisa jadi itu isomer. Tapi masing-masing isomer senyawanya itu bisa pasti, bukan bisa ya, pasti punya mass spec yang berbeda. Rumusnya sama, C614 antara heksana dan 2-metil pentana sama C614, tapi akan punya MS yang berbeda. Itu wajar, suatu keharusan gitu ya. Jadi nggak mungkin sama. Mungkin kalian temukan lagi, ketemu 2-metil heksana, jadi ya beda lagi gitu ya. 2-metil dan 3-metil heksana berbeda juga. Sama. Nah, itu nanti akan jadi PR kalian gitu ya. Itu tingkat kesulitannya di situ gitu ya. Gimanakah cabangnya gitu ya. Nah, itu yang mungkin tantangan kalian. Kalau rantai lurus kan gampang gitu ya. Kalian lihat, saya berharap kalian juga bisa membedakan ciri rantai lurus dan rantai panjang apa sih dari penjelasan saya tadi gitu. Harusnya kalian bisa nangkep clue-nya juga gitu ya. Rantai lurus dan rantai bercabang itu gimana ininya. Trik untuk membedakan gitu ya. Nah, karena sebentar lagi ketika soal mungkin kalian juga nggak akan tahu ini lurus atau bercabang gitu ya. Kecuali kalian tadi misalnya eliminasi dulu puncak-puncaknya, uji penambahan dan pengurangannya gitu ya. Nah, itu nanti cukup menarik untuk kalian hitung gitu atau prediksi senyawanya gitu. Nah, itu yang perlu kalian ya sekedar tahu dulu gitu ya. Dari 3 mass spec yang sudah ada ini. Jadi kesulitannya sebenarnya hanya menentukan ini aja, letak apa namanya, letak cabangnya itu di mana percabangannya, gitu ya. Nah, ini bentar lagi ada soal lah, jam 4 mungkin ya. Jadi 4 itu sekarang jam 10.50 gitu ya. Nah, mungkin kalau dari saya mungkin 4 soal itu bisa 1 jam, gitu ya, bisa 60 menit. 1 soal bisa 15 menit, nggak apa-apa gitu ya. Atau 1 soal bisa 10 menit nanti. Ya, saya tanya dulu ke Bu Bayu gitu ya. Kira-kira kalian diberi waktu berapa menit gitu ya? Pak, ya, kenapa Mat? Silakan Mat. Bisa nggak sih semisal yang tadi yang ini kan tadi kan eliminasi yang pengurangan itu loh, Pak. Ya, kenapa kalau Mat? Misal angka 44 tuh nggak muncul. Jadi yang ada cuma 43 sama 42. Nah, terus itu gimana, Pak? Jadi karena ini saya contohkan atau berikan kalian itu yang realita, Mat ya. Jadi saya juga nggak main-main. Maksudnya saya juga nggak buat spektra ini gitu, Mat ya. Jadi tolong
Jadi nggak mungkin gitu Mas ya. Jadi saya jawab ini secara realita gitu. Ini karena bukan spektranya saya itu membuat sendiri atau Bu Wahyu juga membuatkan gitu ya. Ini spektra yang realita gitu ya. Jadi nggak mungkin ada 42 dan 43 doang gitu Mas ya. Karena ini sudah terprediksi. Kenapa kok bisa muncul 42 dan 44? Karena kalau kalian bolak-balik itu harusnya ketemunya sama. CH3 CH atau CH CH3. Karena harus seperti itu gitu ya. Karena itu untuk mengkoreksi corrected point-nya di situ gitu ya. Karena kalau hanya satu ya nggak mungkin sama karena 42 dan 43 kalian punya peluang 50-50 gitu ya. Nggak mungkin karena itu nggak mungkin gitu ya Mas ya. Logikanya nggak mungkin. Saya yakinkan nggak mungkin gitu Mas ya. Jadi jawabannya kalau kita bicara realita, kecuali kalau saya sama Bu Wahyu mungkin ketika UAS bikin sendiri gitu Mas ya. Bikin apa ya? Bikin peak-nya itu munculnya di M/Z berapa gitu ya. Itu mungkin ada error mungkin Mas ya. Saya jamin mungkin ada error gitu ya. Tapi karena ini kasusnya adalah peak yang realita, saya juga nggak yakin ada error gitu Pak. Ya Pak, baik Pak. Bu Wahyu masih mute Bu Wahyu. Iya. Imajinasinya mahasiswa ini kreatif, jadi kemana-mana. Tapi itu terbentuk karena ya ilmu yang kita berikan itu nggak semuanya. Iya. Oh ya Bu Wahyu. Tapi bagus. Ini kok. Saya ada 4 soal. Ini kan waktunya tinggal 60 menit. Apakah 60 menit diberikan soalnya atau seperti apa? Kalau saya nggak apa-apa karena 60 menit itu sudah cukup. 4 soal udah kelihatannya agak sulit. Nggak apa-apa. Nanti kalau nggak selesai ya tidak apa-apa kan gitu. Niatannya untuk latihan. Nggak apa-apa. Ya betul. Jadi saya punya 4 soal. Saya kirimkan ke WA group. Saya belum kirimkan kelihatannya. Bentar, saya kirimkan PDF-nya. Oh iya, nggak apa-apa. Nah. Ya, jadi sebenarnya 6 soal dengan waktu 60 menit, 4 soal dengan waktu 60 menit, kalian sudah cukup berat menurut saya gitu ya. Karena 1 soal 15 menit juga sudah lumayan gitu ya. Atau 2 saja, yang 2 pokoknya diberikan. Yang wajib dikumpul 2 gitu kok, atau bagaimana? Atau gini, ini ada 4 soal, kalian boleh milih 2, terserah. Jadi masing-masing mahasiswa terserah ya. Ini mungkin bisa terserah. Ini ada 4 soal, tapi bisa kalian pilih yang menurut kalian yang gampang yang mana gitu ya. Terserah gitu ya. Oh begitu, oke, gitu juga bisa. Soalnya kalau 60 menit 4 soal, ya nggak bisa. Wong ini dipandu dosennya aja udah 60 menit lebih 3 soal. Iya. Iya, ini 60 menit lebih 3 soal dengan pembahasan tapi ini. Ya, di saya WA, kirimkan di grup WA ya? Ya, di grup WA game. Oh iya. Berarti Nah, habis ini mahasiswa silakan yang menurut kalian gampang gitu ya. Berarti habis ini mahasiswa tidak pakai Zoom lagi. Oh, atau boleh enaknya seperti apa, Bu? Kalau saya sih tergantung. Oh, nanti akan dibahas. Jawabannya akan dibahas lagi. Atau dikumpulkan saja, Bu, dibuat tugas gitu. Oh, nak dibuat tugas artinya kan Zoom-nya dimatikan. Iya, boleh dimatikan, nggak apa-apa kalau saya. Oh, gini aja kalau begitu. Zoom-nya buat saya sama Pak Eri, saya mau pengen rembukan sebentar. Jadi akan saya tutup dulu kuliahnya. Kalau mahasiswa ini tinggal mengerjakan tugas, saya akan closing. Kan terus nggak ketemu lagi. Oh ya, Bu, ya. Oh ya. Ya. Oke, kalau begitu saya closing dulu karena baiklah mahasiswa semua, kita on cam sebentar ya untuk pertemuan terakhir di Zoom. Begitu bolehkah? Ya, pertemuan terakhir ya. Mohon maaf Bu, Pak. Ya. Kalau semisal mungkin beberapa sebelum UAS itu bisa dikasih jawabannya nggak Pak? Untuk belajar juga. Sebelum UAS. Jadi gini. Boleh saja hanya jawaban toh? Hanya jawaban. Ya, kalau masalah jawaban ini ya, soal yang kalian nanti kerjakan 4 soal itu saya berikan. Jadi nanti setelah kalian kumpulkan nanti saya buatkan GCR mungkin ya di kelas GCR untuk pengumpulannya. Iya, nanti ngumpulkannya di GCR saja, terus jawabannya terserah Pak Eri, pokoknya jawaban pendek saja, di WA ya, boleh, di GCR boleh. Nah, nanti saya kirimkan. Jadi memang jawaban itu penting untuk kalian pelajari dulu. Siapa tahu nanti keluar lagi di UAS gitu ya. Siapa tahu gitu ya. Iya. Oke. Udah, mahasiswa sudah pertanyaannya? Bentar ya, kelihatannya masih loading ini ya. WA-nya. Ya enggak apa, Bu, sambil di ini.
jenengan kirim soalnya di mana? Di WA? Di WA grup, tapi masih loading gitu ya, masih. Oh iya, iya. Oke. Tapi nggak apa-apa Bu, sambil closing aja nggak apa-apa. Ya. Baiklah, Bu, berarti materi UASnya sampai sini ya, Bu? Iya. Ya, sampai sini, sampai menentukan ini ya. Oke. Makasih, Bu. Baiklah mahasiswa semua, karena mau closing kuliah sak semester, mohon on cam sebentar. Tentunya yoram boros-borosi uang toh. Yo. Silahkan di on kamera dulu. Baiklah, ini hari terakhir kita ketemu via Zoom ya. Kan masih ketemu lagi via Zoom di UAS. Jadi materi ujiannya adalah materi setelah UTS. Jadi semua materi analisis menggunakan instrumen akan kita ujikan di UAS. Seperti biasa, ujian tidak pernah checkpoint ya. Ujian selalu menggunakan narasi. Jadi mahasiswa tolong belajar menulis jawaban yang baik. Ya. Buatlah kalimat yang baik. Belajar ini sambil belajar juga toh. Tidak hanya untuk mata kuliah ini, tapi juga untuk mata kuliah yang lain. Ya, karena dulu terbiasa Anda mengerjakan tugas ujian dengan checkpoint, jadi tidak pernah mikir kalimat ya. Oke, karena kalau di instrumen ini nanti akan banyak pertanyaan ya, akan banyak pertanyaan, hitungan pasti ada. Jadi tolong kalau jawab itu kalimatnya lah, struktur kalimatnya. Anda belajar bahasa Indonesia bertahun-tahun, ayo sekarang dimanfaatkan. Jadi kuliah kimia analisa sudah kami berikan semuanya sesuai dengan yang sudah kami berikan di RPS-nya. Jadi tidak ada yang saya hutang sama Pak Heri hutang, jadi sudah semua. Terima kasih mahasiswa sudah mengikuti kuliah dengan tertib. Ibu perlu minta maaf ya kalau beberapa kali ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Beberapa kali kenceng kalau kalian disuruh on cam aja lama banget gitu ya. Misalnya seperti itu. Ya, jadi Ibu tutup kuliah semester ini saya dan Pak Heri ya. Kebetulan di kelas ini saya mendapatkan teman yang sangat baik yang bisa memperbaiki isi kuliah ya, menambah isi kuliah dan sebagainya. Terima kasih Pak Heri. Jadi silahkan nanti mengerjakan tugas dan kuliahnya secara resmi. Untuk pertemuan Zoom-nya saya tutup untuk hari ini ya. Jadi akan kalian lanjutkan dengan mengerjakan tugas. Silahkan live dari Zoom. Saya tidak akan menutup Zoom-nya karena saya akan ngobrol sedikit dengan Pak Heri. Silakan. Kalau soalnya sudah diterima, silakan langsung dikerjakan. Ya, sudah masuk mestinya ya sekarang. Di grup ya? Sudah di grup ya? Sudah masuk ya? Sudah dicek? Coba. Sudah, Pak. Ya, selamat mengerjakan 4 soal itu ya. Ya, pilih 2, bukan 4-4-nya. Ya, syukur-syukur kalau 4-nya bisa gitu ya. Ya, pilih yang gampang, menurut kalian gampang gitu ya. Ya, monggo, mau live meeting silahkan. Ibu akan tidak tutup dulu, saya butuh waktu. Oke, monggo. Makasih Pak. Makasih ya Pak. Makasih Pak. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Makasih Pak, makasih Bu. Ya. Bu.